Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita saat ini berada di dalam program Jadilah Pelaku Kebenaran Firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 21 berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ia mengasihi aku," kata Tuhan Yesus. Pada saat kali ini, saya akan membahas mengenai tema Jadilah Pemberita Injil Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Kita saat ini akan belajar di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Saya akan baca dari Alkitab Perjanjian Baru. Ini adalah Alkitab Terjemahan Baru 2 yang dikeluarkan oleh LAI. Oke, cetakan kedua di tahun 2023 ya. Baik, kita akan membahasnya di Roma 1 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan bacakan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang secara jasmani berasal dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa dialah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Surat Paulus pada jemaat di Roma ini ditujukan untuk orang Kristen dan orang percaya yang ada di Roma pada saat itu. Pak, relevansinya apa dengan kehidupan kita saat ini? Kita masih ingat ketika Tuhan Yesus bangkit di Injil Matius, sebelum dia naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada para murid-muridnya. Amanat agung itu tidak hanya berhenti hanya kepada murid Tuhan Yesus pada saat itu. Amanat agung juga berlaku untuk kita saat ini. Firman Tuhan berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan aku akan menyertai engkau sampai dengan akhir zaman." Itu kata firman Tuhan di kitab Matius ya, tentang amanat agung. Nah, kita kembali kitab Roma pasal 1. Hari-hari ini orang percaya ya, kalau kita melihat sedang sibuk membahas adanya perang antara Israel dan Hamas ya, kemudian perang antara Iran dan Israel ya. Mereka sibuk memikirkan hal-hal yang akan terjadi di dunia ini. Dan ada beberapa orang Kristen juga sibuk memikirkan urusan perutnya sendiri. Dia berpikir, yang penting aku sudah percaya Yesus. Tetapi orang percaya lupa akan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai orang percaya, kita dikasih tugas oleh Tuhan untuk menjalankan amanat agung Kristus ya. Kita harus mewartakan Injil. Kita belajar dari kisah Rasul Paulus. Rasul Paulus di sini katakan di ayat pertama, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Paulus itu bukan orang sembarangan, saudaraku. Paulus yang sebelumnya bernama Saulus, dia adalah anggota orang Farisi dan ahli Taurat. Dia adalah murid dari Gamaliel. Dia adalah seorang Sanhedrin. Dia tahu tentang isi Alkitab seluk-beluk secara sistematika, secara teologia. Dia tahu ya isi Alkitab. Mungkin kalau saat ini gelar Paulus bisa disebut sebagai salah satu doktor atau profesor teologi jika sama dengan orang percaya saat ini. Namun di sini saudaraku, Paulus memposisikan dirinya menjadi seorang hamba Kristus. Paulus memposisikan dirinya, aku adalah hamba. Aku bukan doktor teologi, aku bukan profesor teologi, ya. Aku adalah hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil. Coba Bapak Ibu, kita akan refleksi dalam kehidupan kita masing-masing. Saat ini posisi kita apa? Apakah kita merasa sebagai salah satu orang yang memiliki gelar entah pendeta, PDM, PDP, ya, atau gembala, atau pastor, atau apapun itu juga, MTH, STH, DTH, atau profesor teologi? Coba kita flashback, di hadapan Tuhan, kita ini semua adalah hamba Allah, ya, hambanya Kristus, yang kita juga punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil Allah, memberitakan Injil Allah kepada semua orang yang belum percaya, maupun orang yang percaya namun sudah mulai kering imannya. Jadi, kalau engkau sudah menjadi orang percaya, engkau juga punya kewajiban dan saya untuk menjadi pembawa pemberita Injil. Apa itu Injil? Injil berasal dari kata Evangelion, ya. Bahasa Yunaninya Injil adalah Evangelion, ya.
Injil itu memiliki arti adalah kabar baik tentang kedatangan Mesias. Ya, jadi Paulus menekankan di sini bahwa dia memiliki tugas sebagai pemberita Injil. Nah, kalau kita refleksikan dengan diri kita, sudah berapa kali kita memberitakan Injil Allah dalam kehidupan kita? Anda dan saya dipanggil menjadi orang percaya, memiliki tugas dan tanggung jawab menjadi rekan sekerja Allah untuk memberitakan Injil Allah. Injil Allah adalah kabar baik tentang kedatangan Mesias. Mesias adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Sang Firman Allah yang menjadi manusia melalui Roh Kudusnya yang masuk ke perawan manusia Maria, kemudian lahir ke dunia, hidup sebagai manusia 100% karena dia melepaskan kealahannya, dia rela taat dengan hukum Allah, dan dia menebus manusia di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus dan mengampuni semua dosa manusia yang percaya kepadanya. Dia sudah mati di kayu salib menggantikan kita orang yang berdosa, tapi dia bangkit di hari yang ketiga. Kemudian dia naik ke surga, menyediakan tempat buat Anda dan saya yang percaya, dan dia berjanji akan datang kembali untuk menjemput Anda dan saya yang percaya kepadanya untuk tinggal bersama-sama di surga bersama dengan dia. Injil tentang kedatangan Mesias adalah tanggung jawab Anda dan saya untuk memberitakan kepada orang banyak, baik orang yang sudah percaya namun mulai undur dari Tuhan, mulai ragu-ragu atas pergumulan hidup, atau bahkan orang yang belum percaya Tuhan sama sekali. Bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak mendengar kesaksian atau pemberitaan firman? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Kabar baik ini menjadi tanggung jawab Anda dan saya untuk menyampaikan ke khalayak umum. Saudaraku yang terkasih, tugas Paulus di sini dikatakan untuk memberitakan Injil Allah. Ada 3 poin saya catat di sini. Di ayat yang kedua dikatakan, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Itu sudah dicatat di dalam kitab suci, di dalam perjanjian lama. Saudaraku bisa merenungkan, membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yeremia, kitab Yeskiel, kitab Yesaya, kitab Samuel. Ya, di situ banyak nubuatan nabi-nabi Allah mengenai kedatangan Mesias. Ya, di situ sudah dinubuatkan sejak zaman dahulu. Dan penggenapannya apa? Penggenapannya dengan kelahiran Yesus sebagai Mesias di bumi dan karya penebusannya di atas kayu salib. Itulah penggenapan janji Allah di dalam kitab suci. Kemudian berita Injil yang kedua yang saya catat di sini, kita harus memberitakan juga bahwa secara manusia, dari garis keturunan manusia, bahwa Yesus Kristus adalah keturunan Daud. Maka jika ada orang bertanya, kenapa Yesus disebut sebagai anak Daud? Ya, secara silsilah Yesus adalah keturunan Daud. Saudaraku yang terkasih, nanti saudaraku bisa membaca di kitab Injil Matius pasal pertama. Di situ ada silsilah keturunan tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, sangat detail sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membaca dan itu sudah dinubuatkan sejak zaman Nabi Samuel. Dikatakan bahwa nanti keturunan Daud akan menjadi raja, akan memerintah untuk selama-lamanya. Keturunan Daud bukan Salomo yang menjadi raja memerintah selama-lamanya, tetapi keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus Tuhan secara garis biologis dari Yusuf, ya, dia akan memerintah untuk selama-lamanya. Yang pertama tadi sudah dinubuatkan di kitab suci, di kitab Taurat sejak zaman nabi-nabi. Mesias adalah Yesus Kristus. Dan yang kedua, secara biologis, Yesus Kristus secara jasmani adalah keturunan Raja Daud, maka dia sering juga disebut Kristus anak Daud. Ya, ada lagunya, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Ya, karena itu memang ada, saudara ya, secara jasmani Kristus adalah keturunan
dari Raja Daud. Kemudian saudaraku yang terkasih, poin yang ketiga dicatat di sini, di ayat yang keempat. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dialah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus, Injil memberitakan tentang Yesus Kristus. Dia tidak cukup disalib dan mati. Kalau ada pertanyaan, wah, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang percaya, nggak keren, kalah sama superhero. Kenapa? Karena Tuhannya orang percaya akhirnya mati di kayu salib. Berarti dia kalah. Bukan, saudaraku. Yesus Kristus yang disembah oleh orang percaya, dia tidak berhenti di kayu salib. Di kayu salib dia untuk menggenapi karya penebusan dan pengampunan dosa kita. Karena harus ada darah anak domba Allah yang suci itu tercurah untuk menebus dosa semua orang yang mau percaya kepadanya. Namun di hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Semua nabi-nabi, semua rasul-rasul, semua pemberita agama-agama yang lain, mereka pernah lahir, mereka pernah mati, tetapi mereka tidak pernah bangkit. Yang pernah bangkit satu-satunya adalah Yesus Kristus. Dia adalah Mesias yang hidup. Itu poin yang ketiga, saudaraku. Ya, pemberitaan Injil kita harus mewartakan Yesus sudah dinubuatkan sejak kitab Taurat zaman nabi-nabi. Yang kedua, penggenapan kelahiran Yesus ya sudah digenapi, dan secara jasmani Yesus Kristus adalah keturunan Daud. Yang ketiga, setelah Yesus Kristus lahir, kemudian Yesus Kristus melakukan pewartaan kabar baik kepada semua orang yang berdosa supaya bertobat dan balik dari jalan-jalan jahat. Yesus Kristus melakukan karya penebusannya di kayu salib. Namun tidak berhenti di kayu salib. Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, membuktikan dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang berkuasa. Disebut di sini di ayat keempat, dialah adalah anak Allah yang berkuasa. Anak Allah yang berkuasa. Di sini menunjukkan adalah Yesus Kristus adalah pribadi kedua di dalam keyakinan kita tentang Allah Tritunggal. Ya, ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ya, ketiga pribadi Allah ini mereka adalah Esa. Mereka satu hakikat Allah, namun dalam wujud tiga pribadi. Allah Bapa dalam karya penciptaan dunia dan seisinya, manusia, hewan, dan seisinya semesta. Allah Anak juga ikut terlibat dalam penciptaan dunia dan seisinya, karena dialah firman yang menjadi manusia. Namun karya yang sangat nyata adalah kelahiran dan kematian, penebusan dan kebangkitannya, membuktikan dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kemudian Allah yang penuh kasih, dia mau datang ke dunia yang berdosa untuk menebus kita orang yang berdosa ini. Allah Roh Kudus pribadi yang ketiga, yaitu pribadi Allah yang diutus oleh Allah Bapa dan Anak untuk tinggal di dalam setiap hidup orang yang percaya kepadanya. Jadi di sini kita belajar bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus bukan nabi biasa, Yesus bukan manusia biasa, tetapi Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang berkuasa. Juga dikatakan, dialah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, ditegaskan oleh Paulus, Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan dari bahasa aslinya adalah Kurios. Ya, dia adalah memiliki otoritas tertinggi, memiliki kontrol tertinggi di alam semesta. Dia bukan Tuhan, dia adalah Tuhan. Dia berkuasa menciptakan, dan dia berkuasa untuk membinasakan. Dia berkuasa untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita belajar di Rasul Paulus. Sebagai orang percaya, kita tidak cukup berhenti hanya sekedar yang penting saya percaya Yesus, cukup buat saya. Yang penting keluarga saya sudah percaya Yesus, cukup buat saya. Tidak, saudaraku. Tugas kita setiap hari harus mewartakan Injil, kabar kesukaan tentang kedatangan Mesias di bumi. Kabar baik bahwa Allah rindu semua manusia yang berdosa, bertobat, diselamatkan. Oleh karena apa? Oleh karena percaya kepada Yesus. Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dan dia adalah hidup. Demikian kebenaran firman Tuhan saat ini. Marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan, dan kita akan berjumpa lagi di dalam program-program selanjutnya.
Tuhan Yesus memberkati.